teori estimasi yang pertama kita berbicara tentang estimasinya sendiri. Kemudian untuk teori estimasi yang kedua kita berbicara tentang MC0 atau mutual check 0. Oke. Terima kasih. Bertemu lagi dengan Prion TV di sini ya. Saya Supriyono dari channel YouTube Prion TV. Kita berbicara bahwa untuk siswa, untuk siapapun tetap harus kita belajar dan belajar terus supaya tidak ketinggalan zaman. Kalau sekarang dinamakan dengan gaptek ya. Tapi tolong saya berharap Prion TV untuk dibantu subscribe ya, like dan komen. Terima kasih, semoga sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi ya, di sini kita akan membahas tentang estimasi, masih berhubungan dengan estimasi. Semoga sehat selalu. Kita mencoba untuk belajar ya, belajar sama-sama untuk belajar, berbagi istilahnya ya, berbagi informasi ya. Oke. Tahap awal tadi kemarin yang sudah kita pelajari ya, yang untuk estimasi teori kita berbicara teori estimasi yang pertama kita berbicara tentang estimasinya sendiri. Kemudian untuk teori estimasi yang kedua kita berbicara tentang MC0 atau mutual check 0. Oke. Nah, sekarang kita berbicara tentang yang namanya unwasing ya, unwasing. Apa sih apa yang dimaksud dengan unwasing? Oke. Unwasing atau unwasing proses penting dalam bidang procurement. Unwasing merupakan istilah yang masih kadang-kadang terdengar asing bagi sebagian orang yang tidak berhubungan dengan yang namanya proyek ya. Unwasing merupakan ya istilah asing. Kalau tidak salah di sini istilahnya zaman Belanda, ya, zaman Belanda. Di masyarakat karena bahasanya sendiri bukan bahasa yang berasal dari bahasa Indonesia, melainkan dari bahasa Belanda, ya. Istilah unwasing sering didengar oleh mereka yang pekerjaannya berkaitan dengan pengadaan barang dan atau jasa atau procurement, baik di dalam bidang pemerintah maupun swasta. Jadi yang tidak bergerak di bidang ini mungkin akan asing apa yang disebut dengan unwasing ya. Oke. Jadi unwasing sendiri adalah satu sub proses dalam proses procurement yang panjang. Jadi sini baca artikel tentang procurement adalah apa gitu ya. Tujuannya adalah untuk membicarakan tentang pekerjaan atau proyek yang dilelangkan sebelumnya secara detail dan rinci. Ini dilakukan untuk memperjelas ruang lingkup paket pengadaan serta beberapa syarat dan ketentuan yang telah tercatat dalam dokumen pemilihan. Jadi adapun syarat umum untuk mengikuti proses ini adalah ya seperti tingkatan tertentu perusahaan peserta, engineering, CV, PT dan sebagainya, ya, ETS itu dan sebagainya. Ya. Dokumen-dokumen legal harga penawaran dengan maksimal batas pagu yang ditentukan, portofolio proyek alat-alat atau perlengkapan tenaga ahli dan syarat-syarat lainnya. Jadi semua syarat ini harus dipenuhi untuk mengajukan sebuah proses ya tender. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi unwasing ini misalnya pada persyaratan lelang ada syarat bahwa peserta lelang harus memiliki perusahaan
berupa PT perseroan terbatas, maka pada saat unwasing peserta yang lolos diharuskan membawa dokumen yang membuktikan bahwa perusahaan yang terdaftar sudah dalam bentuk PT. Bisa dipastikan para peserta yang masih CV, ya, Commanditaire Pentoscap tidak dapat lolos karena syarat minimal tadi apa? Syarat minimal tadi adalah PT. Oke, selanjutnya biasanya dokumen yang diminta harus asli dan tidak boleh dalam bentuk scan, fotokopi maupun soft copy. Ya, scan bisa berwarna, fotokopi bisa berwarna, ya, soft copy di sini juga bisa berwarna, tetapi real yang diminta adalah yang asli. Ini untuk menghindari adanya manipulasi data. Jika peserta tidak dapat menunjukkan bukti atau dokumen asli, maka secara otomatis akan digugurkan, ya, di delete, dieliminasi, ya, atau tidak diikutkan lanjutannya. Ini akan membuat adanya kesamaan pemahaman antara peserta dengan penyelenggara atau kelompok kerja pemilihan Pokja, serta untuk didiskusikan bila ada masukan atau kemungkinan adanya koreksi dalam dokumen pemilihan tersebut. Jadi syarat harus terpenuhi dengan jelas dan asli. Lanjutannya, durasi atau waktu lamanya unwasing dapat disesuaikan, ya, dengan kompleksitas pekerjaan, ya, kompleksitas kepekerjaan. Akan adanya diskusi atau tanya jawab antar penyelenggara dengan peserta agar semua ruang lingkup pekerjaan proyek yang diadakan lebih jelas. Jadi adanya suatu diskusi tanya jawab, semuanya gamblang jelas, ya, antara penyelenggara dengan peserta. Waktu yang diberikan sangat fleksibel hingga pertemuan dapat diakhiri jika seluruh penjelasan sudah jelas dan semua pertanyaan telah terjawab. Nantinya kumpulan tanya jawab, hasil diskusi, dan seluruh penjelasan akan dimasukkan ke dalam BAPP, berita acara pemberian penjelasan. Jadi semuanya harus jelas, gamblang, semua pertanyaan harus terjawab dengan secara rinci dan semuanya bisa mengerti. Oke. Hal-hal yang disepakati pemilik dan peserta tender dalam unwasing. Tentunya proses unwasing diadakan agar kesepakatan atau konsensus terjadi antara pemilik dan peserta tender. Beberapa hal yang harus disepakati antara penyelenggara dan peserta tender dalam unwasing, ya. Ada beberapa yang harus disepakati di sini, ya. Apa saja itu? Kesepakatannya adalah pertama di sini ruang lingkup pekerjaan proyek dijelaskan di proses unwasing. Peserta harus memahami lingkup pekerjaan yang diikuti di dalam lelang. Hal ini bertujuan untuk mengukur apakah peserta mampu mengerjakan pekerjaan tersebut, ya. Harus memahami lingkup pekerjaan yang diikuti, ya. Harus memahami. Kalau sudah paham, berarti bisa mengerjakan atau tidak, ya, sebelum eliminasi. Metode pemilihan dalam proses unwasing. Penyelenggara menentukan metode untuk memilih peserta lelang yang akan lolos nantinya. Metode ini biasanya didiskusikan oleh seluruh anggota panitia hingga PPK, pejabat pembuat keputusan ini, ya. Pejabat pembuat keputusan. Pembuat, ya, keputusan.
Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kita di sini berbicara teorinya, tetapi nantinya kita berusaha untuk melaksanakan kalau sudah berkecimpung di dalam suatu proyek. Cara penyampaian dokumen penawaran ya. Cara penyampaian dokumen penawaran. Dokumen penawaran dalam e-procurement akan diupload peserta ke dalam web ya, semuanya aplikasi yang telah ditentukan. Biasanya akan tertera tanggal dan jam batas akhir upload dokumen penawaran ya. Semuanya terbatas oleh waktu. Peserta yang upload melebihi batasan waktu tersebut secara otomatis akan gugur. Kalau sudah gugur berarti untuk mendapatkan rezeki sudah, kesempatan untuk mendapatkan tender, kesempatan untuk mendapat pekerjaan sudah hilang karena terbatas oleh waktu. Kelengkapan dokumen terlampir untuk proses invoicing ya. Semua dokumen yang menjadi syarat umum harus di-upload. Nah, ini menunjukkan bukti bahwa benar perusahaan memenuhi syarat yang telah diajukan panitia sebelumnya ya. Semua dokumen di-upload ya, untuk bukti bahwa peserta tersebut sudah memenuhi syarat. Metode evaluasi invoicing. Penyelenggara kemudian akan mengevaluasi seluruh dokumen yang diserahkan oleh peserta melalui uploadan ya, melalui web tadi diupload, semuanya dievaluasi. Perusahaan yang lolos akan memasuki tahap selanjutnya. Jadi walaupun sudah masuk, sudah semuanya komplit, tapi masih ada mungkin beberapa yang harus diteliti lagi. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kesalahan di kemudian hari. Selanjutnya, segala perkara yang dapat menggugurkan peserta. Pihak penyelenggara akan mencari sedetail mungkin apakah ada kekurangan yang sekiranya dapat menggugurkan peserta. Sebab di dalam pengadaan pada umumnya hanya akan ada satu pemenang ya, hanya ada satu pemenang yang terbaik menurut ya penyelenggara. Jenis kontrak yang akan disepakati. Kontrak memiliki dua jenis, yaitu state of procurement contracts ya, kontrak, dan fixed procurement contract. State of procurement contract adalah kontrak yang merinci syarat dan ketentuan untuk suatu proyek atau pengadaan tertentu. Biaya di dalam kontrak ini tidak akurat dan dapat mengakibatkan adanya biaya lain yang keluar. Biaya yang lain yang keluar. Karena di sini ya, kontrak di sini ada pengadaan tertentu, biaya tidak akurat. Kemudian yang sedangkan fix ya, price contract adalah kontrak yang memiliki ya, kontrak yang memiliki harga tetap ya, harga tetap di mana peserta akan sepakat dalam menyediakan barang dan jasa sesuai dengan nilai kontrak yang telah ditetapkan sebelumnya. Biaya itu di luar dari biaya peralatan, materi, dan biaya tenaga kerja. Semua sudah jelas karena di sini adalah fix ya, fix jelas. Besaran nilai, jangka waktu, dan jaminan proyek. Penyelenggara harus menentukan masa berlakunya kontrak yang sekiranya wajar dan dapat dipenuhi oleh peserta. Besaran nilai ditentukan oleh penawaran dari peserta atau kesepakatan antara peserta dan penyelenggara. Peserta wajib mencari penjamin yang akan mengeluarkan uang jaminan
biasanya dapat meminta tolong pada bank daerah setempat dengan cara meminta dokumen yang bernama surat jaminan. Semuanya dijamin ya. Kalau tidak ada jaminan, terus kemudian kalau terjadi sesuatu, siapa yang harus bertanggung jawab? Maka semuanya harus ada jaminan. Syarat-syarat lainnya dalam proses unleashing. Apakah di sini ya, perhatikan pula, apakah ada syarat-syarat lainnya seperti adanya permintaan barang atau jasa dengan minimum kualitas ya. Misalnya ada KW1, KW2, KW3, semuanya tertulis jelas dengan syarat-syarat yang ada. Hal ini untuk menghindari peserta dari pengguguran atau eliminasi atau di-delete dan sebagainya ya, supaya tidak menimbulkan kerugian orang lain. Maka semuanya harus jelas. Lolos tender tapi tidak hadir unleashing. Jika peserta yang lolos tender dipanggil dalam pertemuan unleashing tidak datang, maka peserta pada umumnya akan langsung gugur. Bahkan beberapa penyelenggara akan memberlakukan blacklist bagi peserta yang secara sengaja tidak menghadiri pertemuan. Ya, berarti di sini peserta tidak mengikuti aturan yang diberlakukan oleh penyelenggara. Walaupun tentu hal tersebut tergantung dari kebijakan penyelenggara tender, di mana apabila ternyata peserta sudah izin untuk tidak hadir dan dapat mengajukan reschedule, maka kalau penawaran dari peserta tersebut adalah penawaran yang terbaik di antara yang lain, bisa saja peserta tidak terdiskualifikasi. Kenapa? Karena sudah minta izin untuk tidak hadir dan mengajukan reschedule, artinya membuat jadwal ulang untuk pertemuan unleashing, maka tidak bisa didiskualifikasi karena secara resmi sudah ada kesepakatan. Oke, kesimpulan dari artikel atau yang dimaksud dengan unleashing. Unleashing adalah salah satu proses dalam begitu banyak proses procurement. Proses ini dilakukan untuk memperjelas proyek yang akan dijalani pada para peserta, serta memberikan kesempatan untuk penyelenggara melakukan seleksi peserta, ya, menyeleksi peserta. Jadi semuanya jelas sesuai dengan syarat yang berlaku. Oke, terima kasih. Ya. Tetap kita bisa belajar di mana dan kapan saja, tapi tolong jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen untuk Prion TV. Semoga sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.